Indonesia, salam BPG. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perencanaan bisnis dengan materi model bisnis kanvas. Selamat menyaksikan. Konsep model bisnis, model kanvas. Model bisnis. Model bisnis yang sudah dirumuskan dapat memberikan kepastian bahwa ide bisnis dan produk yang ditawarkan ke pasar akan memperoleh keuntungan. Umumnya, model bisnis akan menggambarkan siapa pihak yang terlibat dalam bisnis, peran apa saja dan posisinya. Melalui peran dan posisi pihak-pihak yang terlibat ini dapat diketahui biaya apa saja dan sumber pendapatan apa saja dari bisnis tersebut. Dengan begini, akan mendeskripsikan bagaimana potensi keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan organisasi. Model bisnis berkaitan dengan pendapatan dan biaya sebagai implementasi strategi yang mengarahkan pada kinerja profit agar sesuai harapan. Strategi berkaitan dengan prakarsa perusahaan dalam membangun daya saing supaya bisa bekerja secara berkelanjutan. Model bisnis kanvas atau bisnis model kanvas. Pada tahun 1990 ke atas, konsep ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana langkah perusahaan dalam berinteraksi dengan mitra kerja, pemasok, dan pelanggan, dan untuk mendeskripsikan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi membentuk, memberikan, dan menangkap nilai. Adapun elemen-elemennya dalam model bisnis sebagai berikut. Yang pertama, infrastruktur. Infrastruktur mencakup yaitu A. Kegiatan utama, B. Sumber daya utama, C. Mitra kerja. Yang kedua, tawaran ke pelanggan atau value proposition. Value proposition dapat diukur dengan dua cara yaitu A. Secara kuantitatif dapat dilakukan melalui harga dan efisiensi harga, B. Secara kualitatif dapat diukur dengan pengalaman yang dinikmati pelanggan atau user experience beserta kinerja yang didapatkan oleh produknya. Yang ketiga, pelanggan. Saluran distribusi yang dapat digunakan dapat berasal dari milik sendiri atau milik perusahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan di pasar. Pengelolaan hubungan dengan pelanggan digunakan untuk menjamin komunikasi antara perusahaan dengan segmen pelanggan yang dituju. Oleh karena itu, diharapkan ada hubungan kuat antara perusahaan dan pelanggan sehingga menguntungkan kedua belah pihak, sehingga tidak hanya menjadi konsumen saja tetapi juga co-producer dalam proses co-creation. Yang keempat, keuangan. Mencakup struktur biaya dan sumber pendapatan. Pendapatan dapat diperoleh dari uang pengalihan kepemilikan produk, uang lisensi, uang jasa pengantar, uang sewa, uang berlangganan, dan uang periklanan. Kanvas model bisnis bermula dari infrastruktur, yaitu terdiri dari sumber daya utama, kemudian struktur biaya, kemudian beralih kepada offer atau tawaran, yaitu value proposition, kemudian pelanggan, yaitu sumber pendapatan. Bisnis model kanvas atau BMC memiliki beberapa manfaat dan keuntungan dalam penerapannya, sebagai berikut. Fokus yaitu mampu menajamkan dan fokus dalam memberikan kejelasan dalam merencanakan bisnis. Fleksibel yaitu memberikan kemudahan dalam memodifikasi dengan tetap memberi pengertian menyeluruh model bisnis. Transparansi yaitu lebih mudah dalam mengkomunikasikan visi dan model bisnis kepada tim atau organisasi. 9 komponen yang ada pada perencanaan model bisnis. Yang pertama, customer segments. Yang kedua, value propositions. Yang ketiga, channels. Yang keempat, customer relationship. Yang kelima, revenue streams. Yang keenam, key research. Yang ketujuh, key activities. Yang kedelapan, key partnership. Yang kesembilan, cost structure. Penyusunan rencana bisnis dengan menggunakan model bisnis kanvas. Langkah-langkah perumusan model bisnis kanvas. Yang pertama, mendeskripsikan siapa akan menjadi segmen pelanggan perusahaan atau organisasi. Yang kedua, mendefinisikan value proposition yang akan diberikan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Yang ketiga, menetapkan customer relationship atau pengelolaan hubungan pelanggan yang paling tepat. Yang keempat, perusahaan melakukan saluran distribusi atau menetapkan desain yang paling efektif.
Penyusunan rencana bisnis dengan menggunakan model bisnis kanvas. Langkah-langkah perumusan model bisnis kanvas yang kelima yaitu melalui pemetaan akan teridentifikasi dengan baik semua yang menjadi sumber pendapatan atau revenue streams perusahaan. Yang keenam, memetakan bagaimana perusahaan menyiapkan dan memproduksi value proposition yang akan disampaikan kepada pelanggan. Yang ketujuh, gabungan dari elemen aktivitas utama, sumber daya utama, dan mitra utama dapat diperhitungkan besar biaya yang nantinya akan dikeluarkan oleh perusahaan dan struktur biaya atau cost structure. Keuntungan dalam menggunakan bisnis model kanvas atau BMC. A. Dapat digunakan sebagai pola atau gambaran dari semua jenis model bisnis hotel, perjalanan, perkebunan, restoran, pertambangan, perikanan, dan sebagainya. B. Laju percepatan untuk menentukan dan mengetahui tingkat keseluruhan kekuatan dan kelemahan bisnis. C. Dapat menganalisis proses bisnis dan laba yang dilakukan dengan segera. D. Dapat memetakan sebuah bisnis guna untuk mengidentifikasi kelemahan sejak awal yang dimiliki dan memahami kekuatan bisnis dari sudut pandang yang tepat. E. Adanya pemetaan bisnis model kanvas secara sistematis dapat mengidentifikasi dalam pengembalian keputusan manajemen strategi pengembangan bisnis.